Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Agus Kopdas. Pemirsa semuanya, dimanapun berada, pada kesempatan video kali ini saya memposting sebuah cerita pendek satu episode yang mengisahkan tentang seorang laki-laki yang berkorban banyak untuk perempuan yang dia cintai, namun pada akhirnya si perempuan tersebut pergi meninggalkan dia dan menikah dengan orang lain. Cerita ini berjudul Cinta Bukan Dusta. Bagaimana cerita selengkapnya? Silakan disimak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Waktu awal-awal ada wabah virus corona, banyak perusahaan yang tutup. Ada juga sebagian yang buka, namun karyawannya masuk bergilir. Kadang-kadang seminggu bekerja, seminggu kemudian libur. Sementara penghasilan dari gaji yang diterima sangat berkurang. Tidak ada setengahnya dari yang biasa didapatkan. Begitupun juga yang dialami oleh Ratna. Dia hanya masuk 10 hari kerja dalam sebulan. Bingung, tentu saja. Gaji yang dia terima hanya tersisa sedikit karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makan, bayar kosan, dan sebagainya. Jadi, hanya sedikit saja uang yang dia bisa kirimkan ke kampung untuk kebutuhan anaknya. Di kampungnya, Ratna ini memang mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur 4 tahun, dan anaknya ini diurus oleh ibunya Ratna atau neneknya dari anak Ratna. Sementara Ratna sendiri pergi merantau ke kota semenjak dia bercerai dengan suaminya. Kebetulan Ratna ini satu kosan dengan seorang laki-laki yang juga seorang perantauan. Hanya berbeda kamar saja. Laki-laki ini bernama Pandi. Karena satu kosan, akhirnya dia menjadi akrab dan sering ngobrol dengannya. Ratna memang sudah tak asing lagi dengan Pandi. Duh, gimana ini Kang? Penghasilan dari gaji nggak mencukupi untuk setiap bulannya, kata Ratna suatu malam ketika ngobrol di teras depan rumah kosan. Ya, yang sabar aja ya. Nanti juga mungkin ada rezekinya, Rat. Kamu yang sabar aja, bersyukur kamu masih bisa kerja. Banyak yang lain malah sama sekali nggak kerja loh, dirumahkan tanpa gaji lagi, jawab Pandi pada waktu itu. Abang sih enak, pekerjaan tetap, gaji nggak berkurang, belum lagi dari hasil kerja lemburan, banyak kan? Jadi kayaknya abang itu kerjaannya nggak terpengaruh nih sama adanya virus ini, ujar Ratna. Iya, alhamdulillah.
Ya namanya rezeki masing-masing kan, kalau rezeki mah kita juga nggak tahu lah. Ya kalau abang sih kerjaannya memang nggak terpengaruh, jadi ya kerja normal aja seperti biasa, jawab Pandi sambil menghembuskan asap rokoknya. Kalau gini terus mendingan pulang aja deh ke kampung perasaan. Nanti di kampung kan bisa membantu orang tua di sawah, di ladang. Ya sedikit-sedikit adalah penghasilan, jawab Ratna lagi seperti yang putus asa. Jangan, kamu jangan pulang, kasihan anak kamu loh. Siapa yang ngebiayainnya nanti? Orang sebetulnya dia kan butuh banyak biaya nantinya, belum jajannya, sekolahnya, dan sebagainya nanti loh. Yang mending kalau kamu masih punya suami. Kan sekarang kamu nggak punya suami kan? Jadi ya mau nggak mau, kamu sendiri yang harus ngebiayain. Jawab Pandi tak setuju dengan keputusan Ratna. Ya iya juga sih bang, tapi kalau terus di sini juga pusing bang. Mesti bayar kosan, beli makan, belum lagi kadang-kadang pengen jajan. Bisa-bisa ngirim uang ke kampung tuh cuman sedikit, boro-boro buat makan. Buat jajan anak Ratna aja nggak cukup sebulan, jawab Ratna lagi. Terlihat kesedihan di matanya. Kepalanya menengadah menatap bulan sabit di langit. Ya udah, gini aja deh ya. Abang tanggung semua kebutuhan kamu di sini. Jadi uang gaji kamu bisa dikirim ke kampung semuanya. Gimana? Mau? Ujar Pandi menawarkan bantuan. Ah, yang bener bang. Ngaco dia bang, jangan bercanda lah, orang lagi pusing, lagi serius ngomong malah bercanda. Ratna setengah tidak percaya. Ih, beneran. Abang nggak akan kerjanji. Cuman jangan punya prasangka yang buruk ya. Abang tuh cuman pengen ngebantuin kamu aja. Jadi nggak ada niat lain. Bisa kan seperti itu? Jawab Pandi lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak loh bang atas bantuannya. Bener ini bang, astagfirullah, ya Allah, abang baik banget sih bang. Ratna menjawab bahagia sekali. Tanpa sadar, dia memeluk Pandi. Hari-hari berikutnya, benar saja, Pandi tidak mengingkari janjinya. Semua kebutuhan Ratna dia penuhi. Mulai dari makan, jajan, bayar kosan, dan sebagainya. Pandi yang membiayainya, semuanya. Sementara gaji Ratna setiap bulannya bisa dikirim untuk anaknya di kampung. Hari terus berlalu. 5 bulan kemudian, pada suatu malam, entah mengapa Ratna tiba-tiba datang ke kamar Pandi. Ketika Pandi bertanya, dia hanya menjawab bahwa dia takut tidur sendirian di kamarnya. Entah kenapa dia tiba-tiba aja merasa takut. Akhirnya, Ratna pun tidur di kamar Pandi. Pandilah yang mengalah. Dia tidur di bawah, gelar tikar. Sementara Ratna di atas tempat tidur. Malam berikutnya, ternyata Ratna datang lagi ke kamar Pandi, dan dia menginap lagi di sana. Dan itu Ratna lakukan setiap malam. Pasti dia datang ke kamar Pandi. Karena setiap hari menginap di kamar Pandi, akhirnya mereka berdua menjadi biasa.
untuk tidur bersama. Seorang laki-laki dan perempuan sama-sama belum punya pasangan, tidur sekamar, berdua. Sudah barang tentu yang ketiganya adalah setan. Pada suatu malam, Pandi tergoda oleh candaan Ratna yang berlebihan. Karena memang kebiasaan Pandi dan Ratna ini sebelum tidur itu mereka suka bercanda dulu. Baru setelah itu mereka tidur. Dan pada malam ini entah kenapa Ratna ini bercandanya berlebihan, sampai akhirnya menggugah nafsu kelelakian Pandi. Dan akhirnya hal yang tidak diinginkan pun itu terjadi. Dan semenjak saat itu mereka berdua hidup seperti sepasang suami istri. Hari demi hari mereka lalui berdua seperti itu, tanpa ikatan yang sah sebagai suami istri, tetapi mereka sudah menjalani kehidupan seperti sepasang suami istri. Dan oleh sebab itu akhirnya pada suatu hari Pandi pun mengajak Ratna menikah. Ratna, kita tuh nggak bisa loh kayak gini terus setiap hari. Gimana kalau kita menikah saja? Daripada kita berdua melakukan dosa terus-terusan. Apa yang kita lakukan ini dosa loh, Rat. Ya mendingan kita nikah aja yuk. Ajak Pandi ke Ratna. Namun jawaban Ratna sangat mengecewakan. Dia hanya menjawab, bukannya gak mau bang, cuma saat ini Ratna masih belum berniat berumah tangga dulu. Ratna tuh pingin merawat anak dulu sampai lulus SMP nanti. Jawab Ratna ketika itu. Jadi selamanya kita mau begini terus, mau bikin dosa terus? Tanya Pandi lagi. Ya selabang abang bersedia, kita jalanin aja deh, ya. Jawab Ratna tanpa beban. Singkat cerita, virus sudah mulai menghilang. Masuk kerja pun normal lagi. Jadi gaji yang diterima Ratna pun kembali utuh. Tidak ada potongan apapun. Dan pada akhirnya Ratna pun bisa memenuhi kebutuhannya sendiri kembali. Karena gajinya memang utuh per bulan. Jadi dia bisa memenuhi kembali kebutuhannya sendiri, termasuk mengirimkan uang ke kampung. Dan entah kenapa, dari mulai saat itu Ratna mulai menghindari Pandi. Terkadang bahkan dia tidak pulang ke kosan. Nomor telepon Pandi diblokir, termasuk semua akun media sosialnya. Mulai saat itu juga Pandi sangat sulit untuk menemui Ratna. Pandi heran, kenapa Ratna bisa begini? Kenapa Ratna bisa menghindari dia? Apa salah dia? Belum habis rasa heran Pandi. Suatu malam, tiba-tiba Ratna pulang sambil membawa seorang pria yang dikenalkan ke Pandi bahwa laki-laki itu adalah calon suaminya. Kaget yang bukan kepalang pada waktu itu. Sakit sekali hati Pandi. Kenapa perempuan yang telah dia bantu bisa melakukan hal itu? Kenapa wanita yang selama ini dia tolong dan hidup bersama dia
bisa semudah itu melupakan dia tanpa ada kata apapun. Sementara saat diminta untuk menikah dengannya, Ratna malah menolak dengan alasan belum mau berumah tangga lagi. Namun sekarang, dia malah sudah punya calon suami. Pandi sangat kecewa pada waktu itu. Dia kecewa terhadap Ratna. Namun walau bagaimanapun, Pandi adalah seorang laki-laki. Meskipun sakit hatinya, dia tetap harus tegar. Dan pada kesempatan itu juga, Pandi berbicara dengan laki-laki yang dikenalkan oleh Ratna sebagai calon suaminya. Mulai sekarang, saya titip Ratna ya bang. Saya sayang sama dia. Saya mohon abang jangan sakiti dia ya. Kalau saya mendengar Ratna sakit hatinya, bahkan sampai menangis karena abang, saya tidak akan membiarkannya bang, kata Pandi tegas pada laki-laki calon suami Ratna. Insya Allah bang, saya pasti sayang sama dia. Saya tanggung jawab bang. Saya sudah mantap untuk berumah tangga dengan dia, jawab laki-laki calon suami Ratna tersebut. Sementara Ratna hanya terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Dia hanya mengajak Pandi untuk berjabat tangan. Waktu berlalu. 5 bulan kemudian, Ratna menikah. Namun tidak ada pesta resepsi yang dirayakan. Karena Ratna hamil duluan dan sudah menginjak usia 4 bulan pada waktu dia menikah. Sementara Pandi pun sudah tidak tahu lagi bagaimana kabar Ratna. Selain tinggal berbeda kota, semua kontaknya juga memang sudah diblokir. Dan pada suatu hari, Pandi menerima kabar dari temannya Ratna. Ternyata laki-laki yang menjadi suami Ratna itu sudah mempunyai istri. Bahkan sudah mempunyai 1 anak. Dan sekarang, suaminya ini sudah jarang pulang ke kontrakan Ratna. Karena memang di kota tersebut ternyata laki-laki ini masih mengontrak rumah. Jadi bukan rumah dia sendiri. Selain itu juga Pandi menerima kabar bahwa hidup Ratna sekarang sangat menderita. Karena selain suaminya pengangguran, ternyata suaminya ini selain sudah mempunyai istri dan anak, juga seorang pengangguran, tidak mempunyai kerja yang tetap. Jadi selama ini ternyata Ratna lah yang kebanyakan membiayai hidupnya sendiri dengan banting tulang, jualan gorengan dan sebagainya. Pandi hanya mengelus dada pada waktu itu. Entah bagaimana perasaan dia. Apakah harus sedih, gembira, atau merasa puas? Entahlah. Nah, pemirsa, seperti itu ceritanya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk tinggalin like, komen, dan share biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Salam.